Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ceritanya Hamzah. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo sahabat guru hebat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara pemanfaatan aplikasi Teacher Aid Pro 2. Aplikasi ini merupakan alat bantu untuk mengelola administrasi guru secara lengkap berbasis Android. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita akan melanjutkan materi ketiga pada kegiatan workshop ini. Materi kita kali ini adalah mengelola siswa, absen, dan jurnal guru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memasukkan atau menginput data siswa ke dalam aplikasi menggunakan format CSV. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mengelola siswa, absen, dan jurnal guru. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasi Teacher Aid. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Dena kelas. Yang kedua, membuat kelompok. Yang ketiga, membuat absen. Yang keempat, grafik absensi. Dan yang terakhir adalah jurnal guru. Yang pertama kita akan membuat Dena kelas. Jadi siswa yang sudah kita input ke dalam aplikasi, kita bisa membuat Dena berdasarkan siswa di dalam. Cara untuk membuat Dena, kita klik logo atau ikon kursi. Sebelumnya pastikan pilih dulu kelas yang akan kita atur Denanya. Misalnya di sini saya akan mengatur Dena kelas 7. Ya, kemudian kita klik kursi. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan Dena dengan cara memilih template yang sudah disediakan. Caranya adalah klik ikon 3 titik di sebelah sini. Kemudian kita pilih load template. Kemudian kita pilih template yang akan kita pakai. Misalnya di sini saya akan menggunakan template kolom. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih apakah mau memilih template row atau memilih template U atau bergrup 2 atau bergrup 4, silahkan disesuaikan. Nah, di sini saya akan coba untuk memilih template kolom. Nah, setelah muncul seperti ini, kita atur kembali berapa jumlah baris dan kolom pada kondisi sebenarnya. Misalnya ini saya atur untuk barisnya. Jadi barisnya kita klik row. Barisnya misalnya di sini 4. Kemudian kolomnya 3. Setelah itu kita klik satu-satu ininya, kotak-kotak ini, untuk memasukkan atau menempatkan posisi siswa di situ. Tinggal klik, misalnya di sini siapa yang duduk, kemudian klik ikon orang yang di atas ini, tambah student, add student. Kemudian kita pilih, misalnya di sini di kursi ini dia duduk, yang duduk adalah Alda. Kemudian di sini yang duduk Amalia. Kemudian di sini ya, ini dibuat seterusnya. Ya.
Nah, ini kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi kursi, kita tinggal klik di tempat yang kosong seperti ini. Kosong, kemudian klik logo atau ikon kursi yang ada tanda tambahnya. Kemudian kita klik kembali kotak itu, kemudian kita tambahkan siswa di situ. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Pembuatan denah sudah selesai untuk kelas 7. Ya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan denah secara random di sini. Ubah sheet secara random atau berdasarkan alfabetik sini. Ya. Kalau kita random seperti ini, ya itu. Oke. Untuk posisi yang ini, itu bagian depan kelas terlihat bahwa di bagian bawah letak bagian depan. Kita bisa ubah, kita tempatkan paling atas bagian depan kelas. Kita klik yang ini. Ada kotak 9 seperti ini. Nah, kemudian kita rubah, ini posisinya paling atas ini adalah duduk paling depan. Kalau seperti ini, yang paling bawah ini yang duduk paling depan, seperti itu. Kita bisa simpan layout ini, kita simpan sebagai layout 1, sehingga nantinya kita bisa menggunakan atau memakai kembali layout yang sudah kita buat. Tidak perlu lagi membuat layout yang baru, tinggal data siswa yang diubah. Jadi caranya save layout ke layout 1. Oke, kita kembali, kita coba ke kelas 8. Kita klik logo ikon kursi kembali, kemudian kita coba load layout pertama yang sudah kita buat ini. Nah, jadi seperti ini layout yang kita buat sebelumnya yang sudah disimpan, kita bisa loading, kita bisa pakai. Jadi tidak perlu lagi mengatur layout yang baru ya. Jadi caranya cukup simple, tinggal klik ikon 3, kemudian load layout, kemudian pilih layout tadi, di layout mana disimpan. Sini. Tadi saya simpan di layout 1 ya. Jadi saya pilih layout 1. Setelah itu kita tinggal menambahkan siswanya. Ini harus ditambahkan satu persatu ya. Oke, kita tambahkan satu persatu. Seperti ini. Oke, untuk layout kelas 8 atau denah sudah selesai. Kita back. Selanjutnya, fitur berikutnya adalah kita akan membuat grup atau kelompok. Ya. Kita akan mengelompokkan siswa. Cara mengelompokkan siswa, kita klik menu orang 3 ini, ikon 3 orang ini. Kita klik, misalnya saya akan membuat kelompok untuk kelas 7 ya, saya klik ikonnya. Nah, ini sudah tergrup ya, jadi saya saya buat grup kembali. Nah, cara membuat grup, kita bisa mengklik tombol atau ikon yang ini, ada bundar lingkaran yang ada tanda panahnya berputar. Kita klik itu,
Kemudian kita bisa memilih salah satu dari dua cara. Yang pertama ini adalah membuat grup berdasarkan jumlah grup, ya. Yang kedua, membuat grup berdasarkan banyaknya anggota di dalam. Nah, kita coba untuk membuat grup berdasarkan banyaknya grup yang akan kita buat. Misalnya di kelas ini saya akan membuat 3 grup. Jadi saya buat 3. Nah, ini langsung otomatis sistem akan menempatkan siswa-siswa ke dalam grup masing-masing. Dia akan bagi menjadi 3 grup atau 3 kelompok. Kalau kita ingin membuat grup berdasarkan jumlah siswanya, misalnya saya akan membuat grup dalam satu kelompok itu atau dalam satu grup itu misalnya 5 orang. Jadi kita pilih reset by group size. Ini. Di dalam grup nanti saya mau di dalam grup itu anggotanya misalnya 3 orang misalnya. Maka kita pilih, maka sistem langsung membagi menjadi 4 grup. Karena kita pilih tadi satu grup beranggotakan 3 orang. Jadi seperti itu caranya untuk membuat grup secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi membagi secara manual. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan pengelompokan siswa secara manual? Jadi caranya sama, kita tetap masuk di icon grup, yang icon di dekatnya A+ ini. Kita klik, kemudian kita reset dulu. Ya. Misalnya saya akan membuat siswa ini atau di dalam kelas ini menjadi 4 grup. Nah, caranya kita tinggal klik icon tambah ini. Ini sudah ada grup 3 terbentuk, kemudian grup 4. Sekarang tinggal siswa kita masukkan ke dalam. Nah, karena ada 4 grup, sementara jumlah siswa misalnya 12, maka kita bagi satu grup itu 3 orang. Nah, ini saya keluarkan dulu sebagian. Kemudian saya coba masukkan di grup 3 siswa. Misalnya di sini saya masukkan Eranti, kemudian Irnawati, kemudian Irdan. Nah, selanjutnya ini saya keluarkan dulu 3 orang misalnya. Ya, saya masukkan dari grup dia, tadinya dari grup 2, sekarang saya masukkan ke grup 4 atau kelompok 4. Add student, kemudian Ramadan, add lagi, kemudian add lagi. Nah, di sini bagusnya siswa yang belum masuk di dalam kelompok akan kelihatan seperti ini. Jadi yang belum masuk dalam kelompok di sini tinggal 1 orang, yaitu Yansar. Ini. Nah, kalau kita klik kembali, misalnya di kelompok 3 saya klik, saya mau tambahkan lagi anggota, kita klik add student, maka tidak ada lagi isinya, tidak ada lagi siswa yang tersisa. Artinya semua siswa itu sudah masuk di dalam grup masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan melakukan absensi siswa dan jurnal mengajar. Untuk melakukan absensi siswa, pastikan aktif di kelas mana yang akan kita absen. Misalnya saya akan mengabsen di kelas 7. Kemudian pastikan dari 4 menu ini, ya, pastikan yang aktif itu adalah, misalnya pastikan yang aktif adalah ini tadi grup. Icon checklistnya ini. Kalau yang kursi tadi Dena, kemudian yang gambar 3 orang ini adalah kelompok,
kemudian A plus ini adalah penilaian. Jadi kita harus pastikan berada di menu absen, yaitu icon checklist. Pastikan dia berwarna biru. Nah, setelah itu kita klik icon yang di samping gambar orang ini, ya, tambah hari, icon tambah hari. Kita klik. Nah, absen sudah otomatis langsung terinput karena default yang kita sudah setting sebelumnya itu adalah H. Jadi ketika kita klik tadi absennya langsung muncul semua H. Nah, di sini kita tinggal mengatur siapa misalnya yang tidak hadir pada saat hari itu. Misalnya Ramadan tidak hadir pada hari itu, saya ubah kehadirannya. Di sini saya klik H, ubah menjadi misalnya sakit. Kemudian si Santo misalnya saya ubah, klik H, ubah menjadi izin. Kemudian ada Resi misalnya Alpa, seperti itu. Nah, jadi warna-warna daripada absensi ini sudah berbeda. Untuk hadir dia berwarna hijau, Alpa dia warna merah, kemudian sakitnya warna biru, izin warna kuning. Nah, ini sudah ada variasi. Selanjutnya kita akan melakukan lagi absensi, misalnya begini. Kasus misalnya pada pertemuan sebelumnya kita lupa melakukan absensi. Nah, bagaimana cara kita melakukan absensi pada hari yang sudah berlalu? Kita tinggal klik seperti tadi. Yang ini, klik absensi. Nah, nanti akan muncul konfirmasi tanggal seperti ini. Kita tinggal isi tanggal berapa yang kita mau absen kembali, sebagaimana absen yang kita lupa pada pertemuan sebelumnya. Misalnya kita lupa mengabsen di tanggal 18. Kemudian klik OK. Nah, otomatis dia akan berada di sebelah kanan karena pada saat pengaturan sebelumnya kita mengatur hari terbaru itu akan ditempatkan pada bagian sebelah kiri, sehingga hari-hari yang sudah lewat akan berada di sebelah kanan. Nah, sama dengan tadi kita lakukan absensi ya, kita rubah satu demi satu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita misalnya sudah mengabsen di tanggal 18 tapi sebenarnya salah, harusnya bukan tanggal 18 tapi tanggal 16. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita klik saja tanggalnya ini di atas ya. 18 Rabu, kita klik. Kemudian kita change date, ubah tanggal. Misalnya sebenarnya dia tanggal 16, bukan tanggal 18. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah berubah menjadi tanggal 16. Kita tambah lagi absennya, misalnya tanggal 13, kita kasih banyak-banyak. Kita tambah lagi misalnya tanggal 10. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita melakukan atau menginput jurnal? Untuk menginput jurnal mengajar atau batasan mengajar guru, kita klik icon ini ya. Kalau misalnya menggunakan tablet, itu biasanya ada icon buku catatan di sebelah sini, antara ini.
Tapi kalau misalnya menggunakan handphone, tampilan menunya seperti ini. Kita tinggal masuk saja di menu yang kedua dari sebelah kanan, yang ini, samping titik 3 ini. Di sampingnya kita pakai ini. Kemudian kita klik lesson notes. Nah, di sini otomatis akan muncul 4 hari karena kita sudah melakukan absensi sebanyak 4 hari, tapi jurnal belum diisi sini. Jadi ketika kita sudah mengabsen, maka otomatis jurnalnya akan terbuka dan komentar akan kosong. Nah, misalnya kita akan menginput jurnal. Caranya saya ulang, kita klik icon yang di sebelah kanan, icon kedua dari sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih lesson notes. Nah, sekarang kita tinggal input materi yang kita ajarkan pada saat itu. Misalnya tanggal 10 November saya mengajar misalnya himpunan, konsep himpunan misalnya, atau misalnya di sini adalah koordinat kartesius. Kemudian di tanggal 13 saya mengajarkan tentang jarak titik terhadap titik asal misalnya, atau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pertemuan tanggal 16 jarak titik terhadap titik asal 0,0. Kemudian pertemuan tanggal 21 materinya adalah jarak titik terhadap titik tertentu, misalnya A, B. Nah, kalau sudah kita input seperti ini, kita tinggal back. Data ini akan tersimpan secara otomatis. Kita kembali. Nah, kalau kita melakukan absensi kembali, misalnya saya tambah lagi absen, taruh di sini saya rubah dulu, atau tidak usah, kita tambahkan lagi absen pada hari yang sudah terlewatkan, misalnya tanggal 7, oke. Berarti dia akan berada di sebelah paling kanan. Nah, kita akan input lagi jurnalnya. Kita klik kembali lesson notes, maka pasti akan muncul tanggal 7 November, di mana kolom komennya itu kosong. Ini ya. Oke, jadi tinggal kita ketikkan lagi, misalnya di sini adalah himpunan misalnya, ya, seperti itu. Oke, itu untuk jurnal ya. Nah, ini kita bisa cetak juga. Jurnal ini kita bisa cetak. Klik icon amplop ini yang di atas seperti ini. Nah, kita bisa simpan dalam Google Drive. Bisa juga kita kirimkan melalui WhatsApp atau Telegram. Misalnya suatu waktu diminta jurnalnya, kita tinggal pilih, misalnya saya simpan ke Telegram, saya simpan di pesan tersimpan. Nah, ini akan berbentuk PDF. Ini saya buka. Nah, ini jadi akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah jurnal yang kita sudah input tadi. Tanggal 21 November, itu jarak titik 10 November. Jadi dia terurut seperti itu. Oke, kita back kembali ke aplikasi.
Selanjutnya kita akan masuk ke grafik distribusi absensi. Nah, grafik distribusi absensi ini merupakan rekapan satu kelas ya mengenai kehadiran siswa selama ini. Ya. Pertama kita aktifkan dulu ikon kelasnya. Kemudian pastikan dia tercentang adalah ikon checklistnya. Kemudian kita klik ikon grafik seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan ya. Di sini akan kelihatan tanggal pertemuan dan sudah kelihatan juga persentase secara umum, secara keseluruhan bahwa hadirnya selama pertemuan. Untuk persentase kehadiran selama pertemuan untuk satu kelas itu 83%, persentase alfa 7%, izin 5%, dan sakit 5%. Jadi dia langsung merekap secara keseluruhan untuk di kelas tersebut. Jadi ini adalah rekapan distribusi absensi satu kelas. Ya, kita bisa melihat satu kelas, dalam kelas itu persentase kehadiran kelasnya berapa persen. Oke, jadi itu untuk materi pada video yang ketiga ini. Nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada video berikutnya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengelola daftar nilai dan jurnal siswa. Oke, jadi itu materi pada kali ini yang sudah kita bahas, yang terdiri dari cara membuat dena kelas, cara membuat kelompok, cara mengabsen siswa, cara melihat grafik perkembangan absensi satu kelas, dan cara membuat jurnal guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.